Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah dengan materi HAM. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah konsep dasar HAM. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena diberi oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari HAM. Hak-hak tersebut dapat dicabut. Artinya, seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau memiliki hak-hak tersebut, gagasan di atas bersumber dari teori hak kodrati, natural hak theory, yang bermula dari teori hukum kodrat, natural law theory, Santo Thomas Aquinas, yang dikembangkan lebih lanjut oleh Hugo de Groot dengan memutuskan asal-usulnya yang teistik dan menjadikannya produk pemikiran sekuler dan yang rasional. Kebebasan dan pemikiran yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh oleh negara melalui kontrak sosial. Perlindungan hak ini diserahkan kepada negara. Ketika negaranya dengan sesuatu pemerintah bersedia menghormati hak tersebut, melalui teori ini maka eksistensi hak-hak individu yang propositif mendapat pengakuan kuat. Pandangan Locke ini banyak mendapat tentangan, namun pamornya tampil kembali pada akhir Perang Dunia Kedua dan mengalami kemunculan gagasan HAM di panggung internasional. Pengalaman Holocaust Nazi membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan Locke tentang hak-hak kodrati. Yang kedua adalah hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia, dan tanggung jawab. Pengertian hak asasi manusia adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Contoh kewajiban atas manusia harus dipenuhi. 1. Kewajiban kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Kewajiban menjalankan tugas sebagai manusia. 3. Kewajiban moral di masyarakat. 4. Kewajiban sosial di masyarakat. 5. Kewajiban dalam keluarga. 6. Kewajiban atas pekerjaan dan tanggung jawab. Yang kedua adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia dapat dijelaskan seperti yang di atas tadi. Hubungan antara hak dan kewajiban adalah sejatinya bila HAM dan kewajiban asasi manusia yang terdapat nilai-nilai kemanusiaan tidak dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, maka akan tergelincir dan jatuh pada permusuhan secara sesama manusia. Tanpa ketuhanan akan mudah menghancurkan dirinya sendiri. Untuk itu nilai-nilai kemanusiaan mesti dibangun di atas visi dan orientasi kepada Tuhan. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab asasi manusia. Kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab atas HAM, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi. Ada pula kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Di mana dari pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat ini, negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap HAM, diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nilai yang terakhir adalah nilai-nilai HAM. Berkaitan dengan nilai-nilai HAM, paling tidak ada 3 teori yang menjadikan kerangka analisis, yaitu teori realistis. Teori ini mendasari pandangannya pada asumsi adanya sifat manusia menekan stres, egoisme, dan dunia seperti bertindak anarkis. Teori relativisme kultural
berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular. Teori radikal universalisme berpandangan bahwa semua nilai termasuk nilai-nilai HAM adalah bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan dan sejarah suatu negara. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Novitasari dari kelas Tadris IPS 2A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin dari memahami konsep HAM dan perkembangannya di Indonesia. Yang pertama ada sejarah HAM di dunia, yang kedua ada bentuk-bentuk HAM, dan ketiga ada penegakan HAM. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan HAM di dunia. HAM adalah masalah yang mendasar dan universal, yaitu masalah ini ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Yang pertama itu ada hukum Hammurabi, yaitu hukum ini merupakan jaminan HAM warga negara terhadap kesewenangan kerajaan atau kekuasaan. Yang kedua itu ada Solon, yaitu Solon di Athena itu berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warganya. Menurut Solon itu sendiri, yang menjadi budak dan tidak dapat membayar hutang itu harus dibebaskan. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak kebebasan tersebut, Solon menganjurkan dibentuknya mahkamah dan lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat. Yang ketiga ada Perikles, yaitu negarawan Athena yang berusaha menjamin keadilan bagi warga negara yang miskin. Setiap warga dapat menjadi anggota majelis rakyat dengan syarat sudah berumur 18 tahun. Terus yang keempat ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates, Plato, dan Aristoteles mengemukakan pemikirannya tentang hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara. Socrates banyak mengkritik praktek demokrasi pada masa itu. Ia mengajarkan HAM, kebijaksanaan, keutamaan, dan keadilan. Seterusnya Plato berlandaskan pada sistem demokrasi langsung. Sementara menurut Aristoteles sendiri, suatu negara disebut baik apabila mengabdikan kekuasaannya untuk kepentingan umum. Yang kelima ada Piagam Besar, yaitu kesewenang-wenangan Raja Inggris mendorong para bangsawan mengadakan perlawanan. Raja itu dipaksa menandatangani Piagam Besar yang berisi 63 pasal. Tujuannya yaitu membela keadilan dan hak-hak para bangsawan. Yang keenam ada Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat ini menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan. Hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun juga. Yang ketujuh ada Abraham Lincoln. Ia dikenal sebagai pembela HAM dan tokoh anti perbudakan. Ia menganjurkan persamaan kemerdekaan bagi setiap warga negara tanpa membedakan warna kulit, agama, dan jenis kelamin. Poin kedua yaitu bentuk-bentuk HAM. Dalam bahasan kali ini akan disampaikan tentang bentuk-bentuk HAM, yaitu 1. Hak sipil dan hak politik, berisi tentang hukum untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Hak bergerak, hak atas satu kebangsaan, hak untuk berhimpun dan berserikat, hak untuk mempunyai hak milik, dan sebagainya. Yang kedua ada hak ekonomi dan hak sosial budaya, yaitu ada hak untuk bekerja, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas istirahat dan waktu senggang, dan hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, dan sebagainya. Sementara di dalam Undang-Undang 1945, Amandemen 1-4 Undang-Undang 1945 menurut hak asasi manusia yang
terdiri dari hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama di dalam hukum, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan beragama, hak penghidupan yang layak, hak kebebasan berserikat, dan hak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Selanjutnya, operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi. Selanjutnya, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Poin ketiga yaitu tentang penegakan HAM. Di Indonesia sendiri, dalam proses penegakan HAM dilakukan dengan berlandaskan kepada ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi, di dalam konteks negara Indonesia, pelanggaran HAM merupakan tindak pelanggaran kemanusiaan, baik dilakukan oleh individu maupun institusi lainnya terhadap HAM. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia yaitu 1. Peristiwa Trisakti. Mungkin ini adalah satu kasus pelanggaran HAM yang paling terkenal di Indonesia. Peristiwa ini adalah peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Hal ini terjadi pada saat demonstrasi yang menuntut Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Sebanyak 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan puluhan lainnya luka-luka. Terus yang kedua ada kasus pembunuhan Mesir, merupakan aktivis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Ia meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda. Penyebab tewasnya belum diketahui. Banyak yang memberitakan bahwa ia tewas diracun. Sering kita lihat di televisi dan media cetak mengenai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Dan yang paling banyak ialah kasus pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan. Dalam upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran HAM yaitu 1. Ada pendidikan karakter. Yaitu HAM lebih mudah ditegakkan jika sudah diberikan pengetahuan tentang HAM sejak dini. Karena dengan pendidikan karakter sejak dini, seseorang sudah mulai pandai berpikir mana yang baik dan yang buruk. Yang kedua ada meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga ada melakukan pengawasan penegakan HAM, mengetahui siapa saja yang berwenang untuk melakukan penindakan dari mengawasi jika terjadinya pelanggaran HAM. Yang keempat ada melakukan kegiatan sosialisasi langsung ke masyarakat tentang HAM. Yang kelima memberikan sanksi kepada seseorang yang melakukan pelanggaran HAM dan lain-lain. Sekian penjelasan dari poin-poin tentang HAM tadi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desika Fitria Cahyani dari kelas TIPS 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dan kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM dan beberapa kasus contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Secara garis besar, perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dibagi menjadi 2 periode, yaitu 1. Periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945. Perkembangan pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan dapat ditemukan dalam pemikiran-pemikiran sebagai berikut. 1. Pemikiran Budi Utomo. Bentuk pemikiran HAM Budi Utomo adalah dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.
2. Pemikiran penghimpunan Indonesia yang lebih menitik beratkan pada hak dan menentukan nasib sendiri. 3. Syarikat Islam yang menentukan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. 4. Partai Komunis Indonesia sebagai partai yang berlandaskan paham Marxisme lebih condong pada hal yang bersifat sosial dan menyentuh isu-isu yang berkenaan dengan alat produksi. 5. English Party. Pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan. 5. Partai Nasional Indonesia yang mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan. 7. Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia yang menekankan pada hak politik, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum, serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara. 2. Periode sejarah periode setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang. 1. Periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. 2. Periode 1950 sampai 1959. Pemikiran HAM pada periode ini masih mendapat momentum yang sangat membanggakan karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal. Indikatornya ditandai dengan adanya 5 aspek, yaitu: pertama, semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan beragam ideologi masing-masing. Kedua, kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair, adil, dan demokratis. Keempat, parlemen merupakan representasi dari kedaulatan rakyat, menunjukkan kriteria dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. 3. Periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini, sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. 4. Periode 1966 sampai 1998. Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno kepada Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Namun sekitar pada awal tahun 1970 sampai periode akhir 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. 5. Periode 1998 sampai dengan sekarang. Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintahan Orde Baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. 2. Kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Yang pertama, anak. Berbagai pelanggaran terhadap hak anak-anak yang masih sering terjadi tercermin dari masih adanya anak-anak yang mengalami abuse, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. 2. Kelompok perempuan rentan. Secara eksplisit, hanya wanita hamil yang termasuk kelompok rentan. Kelompok yang lemah ini lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Selain itu, kelompok rentan juga diartikan sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi. 3. Penyandang cacat. 4. Kelompok minoritas. Definisi mengenai kelompok minoritas sampai saat ini belum dapat diterima secara universal. Kelompok minoritas adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk. Yang ketiga, beberapa catatan mengenai pelanggaran HAM di Indonesia. Contoh beberapa kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia adalah: 1. Kasus Tanjung Priok pada tahun 1984. Kasus tersebut merupakan peristiwa penembakan jamaah masjid oleh oknum ABRI di Tanjung Priok. 2. Kasus pembunuhan Marsina, aktivis Nganjuk. Marsina ditemukan tewas pada tanggal 8 Mei 1993 usai memimpin aksi demo buruh di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. 3. Kasus terbunuhnya wartawan Udin di Yogyakarta tanggal 13 Agustus 1996.
4. Kasus penculikan para aktivis oleh Satuan Militer Elit AD pada tahun 1998. 5. Peristiwa Trisakti. Mungkin ini adalah salah satu kasus pelanggaran HAM yang paling terkenal di Indonesia. Peristiwa ini adalah peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Hal ini terjadi saat demonstrasi yang menuntut Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Sebanyak 4 orang mahasiswa tewas, tertembak, dan puluhan lainnya terluka. 6. Kasus pasca berpisahnya Timur Timur pada 1959, yaitu peristiwa setelah adanya jajak pendapat untuk menentukan status Timur Timur. 7. Kasus kerusuhan di Ambon dan Kota Poso, yaitu kerusuhan yang mengatasnamakan agama dan berbau sara dengan terjadinya pembunuhan atas dasar perbedaan agama. 8. Kasus perselisihan suku Dayak dan suku Madura pada tanggal 18 Februari 2001 ketika 2 warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. 9. Kasus pembunuhan Munir. Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Tholib masih menjadi misteri. Munir meninggal dunia pada 7 September 2004. Munir diracun dalam penerbangan Garuda Indonesia GA974 dari Jakarta menuju Amsterdam yang transit di Singapura. Sekian penjelasan saya tentang perkembangan pemikiran HAM di Indonesia, lalu kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM, dan beberapa catatan kasus contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.